إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin yang diasuh oleh Habib Zaki yang bahas tentang an-nasaihud diniyah wal wasaiyal imaniyah. Dan mari kita buka dengan baca membel kitab liridhaillah wa limaqasidina wa ila hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wallahu ya'li darajatihim fil jannah wa Allah bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ila hadratil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad al-Hadrami asy-Syafi'i yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kita masih tentang berkisar masalah, yaitu di dalam kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, bahwasannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan barang siapa yang dia mengikrarkan seperti kalimat raditu billah dan wa man radiya bil Islam midina, ya, yaitu barang siapa yang dia rela Islam itu sebagai agamanya, maka apa langkah yang harus dia lakukan? Maka apa yang harus dia lakukan aplikasi terhadap dia itu ridho, dia itu rela terhadap agama yang dia peluk, yaitu Islam. Maka langkah-langkah yang harus dia lakukan diantaranya yaitu apa? Adzama hurumatihi wa sya'airihi. Diantaranya yaitu dia mengagungkan tentang kehormatan di dalam agama Islam dan juga syiar-syiar di dalam Islam. Kenapa? Karena orang yang mengagungkan di dalam syiar-syiar Islam termasuk di dalam ketakwaan di dalam hati. Wa man yu'azzimu sya'airillah fa innahu min taqwa qulub, yaitu fa innaha min taqwal qulub. Dari yang mengagungkan daripada syiar-syiar Islam, maka sesungguhnya dia termasuk di dalam ketakwaan di dalam hatinya. Walam yazalu mujtahidan fima yu'aqiduhu, dan dia selalu senantiasa bersungguh-sungguh, dia selalu berusaha untuk menguatkan di dalam agama Islam tersebut.
Jadi usaha dia itu selalu bersungguh-sungguh untuk selalu apa? Menguatkan di dalam agama Islam tersebut. Jadi bagaimana dia ini selalu berusaha di dalam dirinya, yaitu apapun ya yang bisa menguatkan di dalam agamanya, dia selalu usahakan itu. Seperti dia selalu menjaga sholatnya, dia selalu beramal baik di dalam puasanya, entah itu puasa wajib maupun puasa sunnah, di dalam sodakohnya. Artinya semua amalan-amalan yaitu dan perintah-perintah itu yang bisa untuk menguatkan agama dia di dalam keyakinannya, di dalam keimanannya, dia selalu usahakan itu. Dia selalu usahakan. Wa yazidu rusuhan, dan menambah ya apa? Kekokohan di dalam agama tersebut. Wa istiqamatu wal istiqamatu minal ulumi wal a'mal. Dan selalu dia itu apa? Orang yang sama, yang ridho dengan agama Islam itu, dia selalu menegakkan ya di dalam apa-apa dari ilmu-ilmu dan amal-amal semacam ini ya. Semacam ini untuk bisa menghadiri majelis-majelis taklim, yaitu semacam ini. Sehingga apa? Apapun yang kita peroleh daripada ilmu-ilmu tentang syariat ini, ya, ilmu-ilmu tentang agama ini selalu untuk bisa diusahakan untuk diamalkan. Ya. Wa yakunu bihi mughtabita. Dan dia apa namanya? Dengan itu semua, artinya dengan dia apa ridho itu, dia apa mughtabiton itu seperti dia ini iri ya, iri. Dia itu selalu dia ini kepengen yang terbaik terus ya, selalu dia kepengen ke terbaik baik ya. Wa man salbuhu khaifan, dan juga bagi orang yang apa namanya merasa dicabut di dalam agamanya itu, dia selalu dalam keadaan takut. Dia takut kalau agamanya itu tercabut dari dalam hatinya, sehingga waliyadzubillah termasuk di dalam kategori kemunafikan. Waliyadzubillah artinya mungkin zahirnya Islam tapi batinnya kafir. Maka hal yang demikian itu yang dia takutkan. Maka selalu minta Allahumma tsabbit ya qulubana ala dinik, yaitu minta ditetapkan di dalam apa namanya agamanya itu, di dalam apa selalu di dalam agamanya, yaitu tetapkan hatinya itu selalu di dalam agamanya. Wali ahlihi muhtariman, yaitu di dalam, dan juga dia selalu bisa apa orang itu apa menghormati di dalam orang ahli agama. Jadi kalau andai kata ada orang ahli agama, entah itu kiai, ulama, ustadz dan lain sebagainya, dia masuk dalam kategori ahli agama, kita ini wajib untuk bisa menghormatinya. Kita bisa untuk memuliakannya. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori bagian kita ini ridho, kita ini rela agama Islam itu sebagai agama kita. Ya. Ya, waliman kafara bihi mubghidon wa muadian. Ya, juga bagi yang apa mengingkari. Ya, mengingkari di dalam agama Islam itu mesti orang itu dalam keadaan apa? Orangnya dalam keadaan apa? Benci. Orang dalam keadaan memusuhi. Jadi semua perihal ya yang bisa itu apa namanya mengingkari daripada agama Islam ya, menolak di dalam agama Islam, dia bertolak belakang. Tidak mujamalah, tidak basa-basi ya. Karena itu adalah prinsip akidah. Jadi ketika kita memiliki di dalam akidah, ya jangan dijual belikan. Ketika kita memiliki akidah, jangan lemah dengan pengingkaran-pengingkaran hal demikian. Kalau andai kata kita tidak mempunyai rasa cemburu di dalam jiwa kita,
terhadap agama ini, ya maka hal itu hal yang biasa terus. Kita anggap itu hal yang biasa. Kalau sampai bisa oh ya, kan ini Islam harusnya gini-gini, tapi itu bertentangan di dalam agama Islam, khususnya di dalam keimanan, ketauhidan, ya, itu bisa menjadikan orang itu tercabut di dalam agamanya. Jadi apapun bentuk pemahaman yang bisa untuk menjadikan kita ingkar kepada agama Islam, kita tanamkan, kita benci dengan hal itu. Ya. Tanamkan kepada dia, kita nih bertolak belakang dengan hal itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada racun-racun yang bisa masuk di dalam keimanan kita. Tidak ada racun-racun yang bisa mengubah di dalam keimanan kita. Waliyadzubillah, itu kalau sampai bisa merubah. Nah ini, itu bagi mereka, yaitu yang dia harus lakukan ketika dia mendeklarasikan di dalam hatinya itu, dia meyakini di dalam hatinya bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agamaku. Nah begitu juga dikatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Dan juga dikatakan, yaitu barang siapa yang ridho, ya, wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Jadi barang siapa yang ridho bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi, apa yang harus dia lakukan? Aplikasi apa yang dia harus lakukan? Amalan apa yang harus dia lakukan? Maka apa? Kana bihi muqtadiyan. Maka bagi mereka orang-orang yang mengatakan bahwa saya adalah rela dan ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah nabi kita, maka yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah sebagai panutan. Ya. Yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah sebagai panutan. Wa bihadyihi muhtadiyan. Dan petunjuk-petunjuknya Nabi Muhammad SAW yang dia sampaikan. Jadi petunjuk-petunjuk beliau, maka dijadikanlah sebagai penunjuk jalan kita. Jadi sebagai penunjuk kita juga. Wali syar'ihi muttabi'an. Dan juga di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pengikut kita di dalam mengikuti di dalam syariat tersebut. Jadi kita sebagai pengikutnya di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa bi sunnatihi mutamassikan. Dan juga kita berpegang teguh, ya, selalu berpegang teguh dengan apa? Kesunahan-kesunahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li haqqihi mu'azziman. Mu'azzaman ini artinya pengagungan. Jadi ketika dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengagungkan dengan hak tersebut. Maka kita ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanul kamil, manusia yang sempurna. Ya. Manusia yang paling afdol. Jadi tidak ada kesempurnaan di dalam makhluk, keutamaan di dalam makhluk, dan afdolnya paling makhluk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdolnya makhluk alal itlaq. Ya. Paling afdolnya makhluk. Jadi tidak diperbolehkan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semua alam. Jadi semua rahmat yang ada di muka bumi ini siapa bersumbernya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kita masuk surga karena rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sabab musabab untuk orang bisa masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai kita ini memandang
menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti manusia biasa, cuman kelebihannya didapat wahyu saja. Enggak, bukan itu saja. Dan Rasulullah punya keistimewaan. Keistimewaannya Rasulullah itu umatnya tidak ada yang menuhankan, lain dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi keistimewaannya Rasulullah tidak ada umatnya itu menuhankan, itu tidak pernah ada. Nah itu. Nah kemudian apa dikatakan? Wa minas salati wassalami alaihi mukthiron. Nah, juga kita sebagai daripada umat dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan di dalam kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah? Diperbanyak, memperbanyak daripada sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Dan juga kita ini cinta kepada daripada para ahlul baitnya, kepada daripada para sahabatnya. Kita mencintainya. Kita harus jadikan diri kita ini pencinta mereka. Kita jadikan diri kita pencinta mereka. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mencintai. Entah itu daripada umatnya, entah itu daripada ahlul baitnya, entah itu daripada para sahabatnya. Dan adapun ancaman bagi mereka yang pembenci, waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Maka dikatakan bagi mereka yang membenci dari khususnya daripada para ashabun Nabi, ya, para sahabat-sahabat Nabi, yaitu barang siapa yang membencinya, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, yaitu barang siapa yang membenci daripada para sahabat Nabi, maka atasnya akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semua. Ya, laknat malaikat semua. Maka saya jelaskan waktu itu, dikatakan oleh Al-Habib Salim di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan masalah tafsir, bahwasannya ketahuilah laknat Allah ini jikalau terkena kepada manusia, laknat ini akan mempengaruhi sampai 7 turunan. Laknat ini akan mempengaruhi sampai 7 turunan. Ya 7 turunannya bejat semua. Ya 7 turunannya ditakutkan dia tidak bisa mendapatkan daripada kebaikan. Kalau andai kata dia tanamkan hal demikian, maka begitu juga cinta kepada ahlul baitnya. Cinta kepada ahlul baitnya bukan dari non ahlul bait ke ahlul bait. Dari ahlul bait ke ahlul bait itu lebih ahak, lebih harus dia mencintai daripada non ahlul bait kepada ahlul bait. Jadi semua, ya, dikatakan ini tariktu fikum sakalain in tamaksudtum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Sungguhnya aku tinggalkan 2 perkara, jikalau kalian berpegang kepada 2 perkara ini, yaitu engkau tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan ahlul baiti. Ya, kalau andai kata ada orang yang sekelompok orang mau mengatakan ahlul baitnya Rasulullah sudah terputus, ya itu biarkan saja, ya. Tetapi semua di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini membarengkan antara kitabullah dan itrati ini, menunjukkan baqa'uhu, artinya tetapnya itu sampai hari kiamat. Kitabullah akan tetap sampai hari kiamat, ahlul bait akan tetap sampai hari kiamat. Dikatakan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, syafaati li ummati man ahabba ahlul baiti. Syafaatku ini buat umatku bagi mereka yang mencintai ahlul baitku. Maka sekali lagi, cintanya kepada ahlul bait ini bukan non ahlul bait kepada ahlul bait. Ahlul bait kepada ahlul bait itu harus lebih. Jadi tidak diperbolehkan. Maka kita berpegang teguh. Maka di dalam ajaran kita ahli sunnah selalu berpegang teguh kepada para sahabat, selalu berpegang teguh kepada ahlul bait. Ya, dikatakan dalam hadis itu yang kita sebutkan kemarin, ma'alaina wa ashabi.
Yaitu barang siapa yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku. Ini kalau kita berbicara tentang kemuliaan, fadail daripada para sahabat, itu luar biasa. Fadail, keutamaan daripada ahlul bait itu luar biasa, tidak cukup di dalam sekali dua kali pertemuan. Tapi yang penting kita harus camkan pada diri kita, semua di dalam khususnya daripada para sahabat Nabi. Rasulullah ketika meninggalkan 124.000 sahabat. Meninggalkan 124.000 sahabat. Dan semua sepakat di dalam ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka semua udul. Ya, mereka semua udul. Mereka orang-orang adil. Yakfihumul fakhr bimujarrad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadha. Cukup bagi mereka itu kebanggaan melihat Nabi secara nyata. Kalau dia ditanya apa kebanggaanmu ketika hidup, dia tidak akan menyebutkan, oh saya bangga saya sudah sholat sekian rakaat, atau saya membaca ini, saya sedekah ini. Tidak. Dia melihat Nabi, duduk bersama Nabi dan langsung melihat itu, dia satu kebanggaan bagi mereka. Ya. Jadi kita wa majara baina sahabi nas kutu. Yaitu apapun yang terjadi di antara sahabat kita diam, bukan urusan kita. Itu cuma tujuannya untuk mengambil khibrah, pelajaran bagi umat setelahnya di dalam permasalahan-permasalahan. Kalau kita makanya sampai ada satu ulama, engkau jangan membaca sirah sahabat kalau tidak punya husnudzon terhadap mereka. Yang terjadi apa? Engkau bisa menghakimi mereka, dan itu waliyadzubillah. Itu urusannya kepada iman. Bukan urusannya kepada maklumat kita, pengetahuan kita, tidak. Urusannya kepada iman kalau kita sampai menjelek-jelekkan daripada salah satu daripada para sahabat Nabi. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu. Kemudian dikatakan ya wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman. Dan kepada mereka, ya, atas mereka, yaitu para ahlul bait, para sahabat, kita ridho, yaitu ketika kita mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullahu anhu. Jadi ketika kita mengatakan wa qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika kita membaca Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau andai kata ayahnya juga Islam seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semacam itu. Ya, itu. Ada yang mengatakan kalau di dalam para ahlul bait, ya ada yang mengatakan seperti alaihi salam dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap di dalam mengucapkan radhiyallahu anhu. Semacam itu. Mereka mempunyai keistimewaan fadhail masing-masing. Ya. Maka apa dikatakan wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan. Dan kepada umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saling belas kasih, saling welas asih. Jadi kita ini saling mengasihi antar umat kita ini. Artinya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada mereka apa? Yaitu menasehati. Ya, saling menasehati. Makanya sampai dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini sama teman, sama sesama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling tolong-menolong dalam perbuatan baik. Saling tolong-menolong dalam perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling menyari kesalahan, saling iri, saling hasud, saling dengki. Artinya tidak ada manfaatnya bagi itu semua, bahkan menjadikan mudarat buat kita. Maka apa? Fayanbaghi laka ayyuhal mu'min an tutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani alladzi dzakarnahu fil ma'na qaulika raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Maka dikatakan seharusnya, seyogyanya, wahai orang-orang mukmin, ya, engkau ini untuk menuntut dirimu itu apa?
untuk benar-benar ya di dalam dirimu itu terwujud apa? Makna-makna ini tadi. Makna kita raditu billah ini apa? Ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Apa aplikasi daripada ini? Wa bi Muhammadin nabiyya. Dan apa aplikasi kita menganggap kita ridho kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya? Maka jadikanlah selalu kita tuntut diri kita ini, kita jadikan diri kita ini untuk apa? Untuk bisa betul-betul berjalan di dalam makna-makna itu tadi. Ya, berjalan, kita selalu berusaha untuk menjadi yang baik ya di dalam masalah itu. Wa kallif nafsaka ittisafu biha. Dan paksa itu, paksa artinya paksa pada diri kita ini untuk apa? Bersifat seperti sifat daripada makna tersebut. Kita menghargai, kita mencintai, kita mengikuti, kita menegakkan di dalam ilmu dan amal, kita juga iri dan kita menjadikan mengagungkan di dalam syariat-syariatnya dan juga kemuliaan, kehormatan di dalam agama. Semua makna itu kita jadikan itu di dalam sifat diri kita dan itu paksa. Bebani pada diri kita, usahakan terus. Ya, kalau tidak bisa kayak gitu sulit. Kalau kita tidak berusaha semacam itu sulit. Ya, jadi kita berusaha terus semacam itu. Maka dikatakan wala takna minha bimujarratil gauli. Jangan kau merasa cukup, ya, jangan kau merasa cukup daripada sifat-sifat itu tadi, makna-makna tersebut. Cuman di lisan saja, cuman perkataan saja. Oh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulan. Fa innahu qalilul jadwa. Karena sesungguhnya hal yang demikian itu sedikit manfaatnya. Ya. Wa in kana la yakhlu anil manfaah. Walaupun pengucapan tersebut itu tidak kosong daripada manfaat. Tetap kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu maknanya la ilaha illallah. Tapi di dalam makna ma'aninya daripada la ilaha illallah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mengamalkannya. Apakah itu tidak dapat fadilah? Dapat fadilah. Dapat manfaat tapi sedikit sekali. Tapi bagi mereka yang mengenal makna tersebut itu akan jauh lebih bermanfaat. Kita kenal Muhammadur Rasulullah. Kalimat tersebut ya menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, kita bersolawat dan lain sebagainya. La yakhlu anil manfaat, tidak kosong dari manfaat itu, tidak pernah kosong. Apapun pengingatan kita, zikir kita dan lain sebagainya, itu selalu Allah perhitungkan. Tidak sia-sia kita mengucapkan daripada zikir. Tapi ketika kita memahami dan kita menjalani daripada ma'aninya, makna-makna daripada yang di dalam kandungan tersebut, yang diharuskan bagi kita untuk menjalani makna tersebut, itu lebih bermanfaat. Itu yang diamalkan daripada para salafun saleh. Selalu dia taladzat ya ketika dia berzikir, ketika dia menjalani daripada agama dan lain sebagainya. Ya ini insya Allah jadikan manfaat buat kita dan insya Allah diberikan taufik wal hidayah buat kita untuk bisa selalu mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya insyaallah. Rabbana yuwafiq lana wa lakum wa li jami'il muslimin bi khairin wa lutuf wal afiyah ala hadiniyah wa qinatus salihah wa lamana wa salafana salih bi ziyadatan wa mahabbatan syarafil nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.